Halo teman-teman, hari ini kita akan saya share ke teman-teman lah ya, curhat atau mengungkapkan kedongkolan lah lebih tepatnya, kedongkolan terhadap brand-brand sepatu lari lokal. Gregetan banget saya, mari sama-sama ikuti. Sebelumnya, saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak dibayar oleh siapapun. Jadi, apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputarnya lari. Industri olahraga, khususnya lari, saat ini kalau kalian perhatikan itu lagi naik banget. Jadi, kalau kalian perhatikan tetangga, teman, keluarga, orang kantor mungkin ya, kok udah mulai ada yang lari nih. Nah, ini sekarang udah mulai banyak yang seperti itu. Bahkan event-event itu sekarang mulai menjamur. Bahkan di tempat saya di Lombok aja itu banyak banget, hampir setiap minggu itu ada event lari loh. Karena memang peminatnya lagi banyak banget nih. Ya nggak bisa kita pungkiri bahwa olahraga lari termasuk olahraga yang paling mudah dilakukan lah ya untuk semua orang. Tidak perlu alat khusus, cukup alas kaki aja atau bahkan sebenarnya barefoot juga bisa ya. Yang jelas mayoritas orang itu akan bisa melakukan olahraga lari. Jadi lebih mudah menjamurnya lah ya. Kemudian didukung juga dengan selebritis, artis-artis tuh banyak banget yang mulai olahraga lari sehingga makin nyebar aja nih virus-virus olahraga lari ini. Itu adalah sesuatu hal yang sangat baik sekali. Selain itu juga, untuk produsen outfit, sepatu lari, itu juga makin gencar dan mengeluarkan produk-produknya, dan itu kualitasnya bagus banget. Bisa dibilang sangat bersaing dengan brand-brand top-top di luar sana yang udah punya nama kayak Nike, Adidas, Asics, dan juga Hoka gitu ya. Nah, kualitasnya sendiri itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun harganya jauh di bawah. Kalau dibandingkan dengan harga merek-merek luar, itu harganya masih sangat jauh di bawah. Tapi kualitasnya bisa bersaing. Bahkan ada beberapa seri yang lebih baik di segmen yang sama, itu lebih baik menurut saya dibandingkan dengan brand-brand yang udah terkenal. Kan luar biasa tuh kualitas sepatu di Indonesia. Produsen lokal dan juga kualitasnya bisa dibilang menyaingi atau bahkan lebih baik di beberapa seri gitu ya. Dibandingkan dengan brand seperti Nike, Adidas, Hoka, Asics, kayak gitu-gitulah. Itu kan luar biasa banget. Karena brand-brand ini sadar bahwa marketnya lagi naik banget, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan ya pinangan daripada para runners gitu ya. Baik yang pemula ataupun yang sudah lama juga terjun di dunia lari atau bahkan sampai ke atlet gitu. Baik dari outfit maupun dari sepatu-sepatunya. Jadi pengen nge-sale atau menjual sepatunya ini sebanyak-banyaknya atau outfitnya atau barangnya mereka lah ya sebanyak-banyaknya dengan memikat hati para runners ini. Tentu aja kita sebagai pelari, saya salah satunya pelari jelata, sangat happy lah kalau misalnya para brand ini bertarung menekan kualitas dan juga harganya. Jadi kita yang happy lah, kita bisa mendapatkan barang dengan kualitas yang sangat baik gitu ya, tapi harganya bersaing nih karena nggak mau sampai dianggap lebih mahal daripada yang lain lah ya. Kita pasti pengennya nyari yang kualitas bagus tapi murah. Jadi ya pasti masing-masing brand ini bersaing mendapatkan pelanggannya masing-masing. Dan menurut saya udah banyak nih pelari yang mempunyai orientasi brand tertentu, kayak contohnya 910, aku sukanya 910 terus. Ada yang Ortus, sukanya Ortus terus. Ada yang Ardiles, sukanya produknya Ardiles, kayak gitu-gitu. Dan juga selain produk-produk besar di dunia running, yang saya bilang produk besar itu karena udah terjun dari sebelum wave yang sekarang ya. Jadi kayak di 2020-an, 2021-an lah itu udah mulai muncul mereka nih. Nah, kalau yang sekarang pun udah banyak brand-brand yang terjun di dunia lari juga, yang baru-baru banget lah. Nah, kita bakal happy banget karena ya otomatis kita punya banyak pilihan, punya banyak opsi, dan memenuhi segala kebutuhan lari kita. Dan juga harganya juga kita sesuai dengan kantong kita lah ya. Ada yang murah, ada yang mahal, dan lain sebagainya. Tanpa harus menggunakan brand luar yang biasanya kalau outfit nih, kalau khususnya outfit, itu di bawah banget lah kualitasnya, tapi harganya tinggi banget. Tapi kalau sepatu kita masih
bisa dibilang kualitasnya nggak yang tinggi, tapi bisalah bersaing dengan produk-produk di luar sana. Tapi di balik happy-nya saya, itu ada kedongkolan yang mendalam. Saya nggak ngerti apa yang di kepalanya para ya brand-brand sepatu lari kita lah di Indonesia ini, yang kayaknya, mungkin saya salah ya, nggak ada orang lari di dalam para brand itu. Mungkin hanya sekedar lari aja ya, mungkin, atau yang penggiat lari, tapi yang desainernya atau apa ya, bisa dibilang untuk mengeluarkan satu seri itu kayak R&D-nya nggak mateng banget. Terutama masalah segmentasi sepatu. Saya nggak ngerti apa yang dipikirin sama brand-brand ini. Kayaknya terlalu ngejar marketnya aja, kayak hanya memanfaatkan apa ya, market warna, market bentuk, kayak gitu-gitu, tanpa mendalam fungsi daripada atau apa ya, peruntukan daripada sepatu lari tersebut. Pertama dari penamaan. Penamaannya sendiri kalau kalian perhatikan, di luar sana kayak Nike, Adidas, itu penamaannya jelas banget. Kalau kita nyari sepatu Max Cushion, kita udah tahu nih seri apa di brand-brand masing-masing. Kita mencari Daily Trainer, ya kita udah tahu nih di brand masing-masing itu apa-apa, itu udah jelas. Kayak misalnya Nike ada Pegasus, ya udah Pegasus terus namanya. Kalau untuk Classic Daily Trainer sampai sekarang kalau nggak salah 42 ya, seri 42. Udah 42 tahun nggak pernah ganti nama. Bayangkan, kita akan melekat kalau Nike cari Daily Trainer, ya Pegasus gitu. Nah kayak gitu. Tapi kalau brand Indonesia, jangankan 1 tahun ya, ini cuman beberapa minggu aja bisa launch produk yang mirip banget. Warnanya berubah, uppernya beda-beda tipis, tapi namanya beda jauh. Peruntukannya padahal sama. Saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Padahal bisa kalau memang ngejar segmentasi warna gitu ya, yang ya udah di satu sepatu namanya sama, tapi diproduksi dengan variasi warna yang sangat banyak. Mereka tidak memikirkan peruntukan atau segmentasi sepatu ini secara mendalam. Yang penting ngejar marketnya aja. Jadi market oriented lah. Yang penting laku, banyak diminati karena warnanya bagus, modelnya bagus, seperti itu aja. Tanpa memikirkan segmentasi sepatu lari yang benar-benar fokus. Kalau misalnya brand-brand ini setiap saat ganti nama, tidak akan ada berkelanjutan. Jadi kalau misalnya contoh yang tadi Pegasus 42 gitu ya, itu udah 42 tahun. Setiap tahun mengeluarkan satu seri. Bayangkan, setiap tahun ada upgrade-nya, apa yang kurang di tahun ini di-upgrade seperti itu. Itu akan memudahkan kita untuk mencari segmentasi sepatu tersebut. Atau mungkin bisa jadi bukan karena nama. Atau mungkin jangan-jangan brand itu nggak tahu segmentasi sepatu ya. Jadi sepatu itu kan ada peruntukannya, ada Daily Trainer, kemudian ada Max Cushion, ada Stability. Stability aja banyak yang belum ada nih di Indonesia. Kemudian kalau Trail Runner sendiri ada segmennya sendiri ya. Yang tadi Road Runner, Trail Runner aja ada yang buat race, ada yang buat Daily Trainer, ada yang buat speed seperti itu. Ada racing shoes juga. Intinya macam-macam lah ya. Itu harusnya brand tahu segmentasi itu kebutuhannya apa baru dibuat. Tapi kalau brand di Indonesia itu kayak apa yang lagi dipengenin sama runners, ya dikasih gitu aja. Padahal belum tentu itu sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau saya pribadi kayak contohnya brand 910 aja. Saya nggak tahu nih Daily Trainer itu seri apa. Saya sama sekali nggak tahu. Contoh penggunaan HZ. Contoh nama yang sering digunakan adalah HZ. Ada HZ Vision, ada HZ 1.5. Itu agak mirip tuh, masih bisa dipakai Daily Trainer. Ada HZ Veloz yang mana itu udah lebih kecondong ke Max Cushion shoes. Tapi dia brandingnya speed, saya nggak ngerti lah itu kenapa bisa kayak gitu. Kemudian, padahal kualitas sepatunya itu bagus, cuman segmentasinya aja yang bingung. Dan juga kenapa harus namanya itu sama dengan yang lainnya. Ya memang nama HZ ini udah terkenal gitu ya, udah bagus. Tapi jangan juga dipakai dengan cara pakai sepatu yang berbeda. Padahal kan ini gimana ya? Kalau Daily Trainer ya udah dipakai Daily Trainer terus gitu loh. Jangan dipakai nama yang lain. Ada HZ Meta Speed yang itu jauh banget bedanya, feel ride-nya beda, itu untuk speed shoes tapi dipakai, ya nggak ngerti lah saya. Terlalu membingungkan. Jadi kita kalau cari sepatu saya butuh Stability, nggak ada di Stability, masih jarang di Indonesia. Saya butuh speed shoes gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih pakai seri yang apa, harus nyari dulu spesifikasinya seperti apa. Ini sangat membingungkan konsumen menurut saya, dan menurut saya
kontinuitasnya itu nggak terlalu dipikirkan karena memang R&D-nya menurut saya tidak mendalam. Hanya Ortus aja yang menurut saya paling mending, yang jelas penamaannya juga nggak banyak. Yang saya tahu cuman Glide sama Fuse, yang mana itu daily trainer, itu sama-sama daily trainer dua ini. Terus ada Hyperblast itu di Max Cushion, kemudian ada Racing Shoes-nya ada Hypersonic dan juga Solar, yang mana itu karakternya beda. Kemudian ada juga yang Speed Shoes-nya Ortus Hyperdrive. Udah, kayaknya cuman itu aja. Dan itu udah jalan beberapa tahun, nggak diganti nama, cuman ditambah nomornya aja di bagian belakang. Itu menurut saya udah paling bener lah, paling tepat. Tapi kalau brand lain, apalagi yang brand baru, udah nggak karuan lah. Itu kayak namanya macem-macem, bervariasi, yang bikin kita sangat bingung menentukan, memilih sepatu lari yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan kita. Saya nggak ngerti, brand itu ada orang larinya nggak sih di dalam, atau sekedar lari aja, atau yang penting market oriented gitu ya. Saya mohon maaf mungkin kalau ada brand-brand yang tersinggung sama ucapan saya, tapi ya itu memang ungkapan hati saya ya. Jadi kayak ya kedongkolan saya aja. Misalnya saya lihat sepatu launching baru, aduh namanya ini apa lagi, namanya baru lagi, nggak ngerti segmennya apa, untuk apa. Harus dicobain dulu baru tahu ini sepatu lari untuk apa. Karena banyak juga yang marketingnya, contoh kayak speed atau fast, padahal ini sama sekali bukan untuk kenceng gitu ya. Aneh banget. Jadi bener-bener harus dicobain dulu baru bisa tahu ini sepatu untuk apa. Nggak ngerti sepatu apa yang cocok untuk kebutuhan kita, itu bener-bener nggak ngerti. Penamaannya terlalu random banget. Jadi harapan saya sih semoga ya setidaknya pencabangan, segmentasi sepatu lari sesuai kebutuhan ini bener-bener jelas nanti ke depannya. Ya, tapi market oriented juga penting ya, karena untuk brand, cuman caranya tidak menghancurkan basicnya gitu loh. Nanti kayak contoh Nike nih. Nike itu ada Pegasus gitu ya. Pegasus Daily Trainer. Kemudian nanti ada seri-seri yang muncul. Kalau misalnya ada seri Pegasus, seri mungkin kalau yang terkenal di Indonesia maraton ada Borobudur, seri Bandung, seri Jakarta, seri Bali gitu misalnya, tapi hanya colorway-nya aja. Atau kadang-kadang kalau yang special edition dikasih nama special edition gitu ya, yang uppernya mungkin ganti, tapi namanya tetap sama, peruntukannya tetap sama gitu. Dan banyak juga yang midsole-nya sama kalau di Indonesia, tapi cuman ganti pakaiannya doang, ganti bajunya doang. Nah ini juga bikin bingung, dan semoga aja selanjutnya tidak terjadi. Sekali lagi, untuk brand-brand yang mungkin bisa jadi tersinggung, mohon maaf, tapi ya ini jujur aja, saya tidak akan menarik ucapan saya. Ya, harapan saya mungkin mewakili setidaknya beberapa teman saya lah ya, yang mengungkapkan perasaan yang sama, biar kita lebih mudah lah milih sepatu lari di Indonesia ini, terutama yang produsen lokal. Mungkin untuk teman-teman brand-brand sepatu lokal dan juga teman-teman yang nonton video ini bisa banget lo nggak setuju, jadi nggak harus setuju sama saya ya. Boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.